27 years old. Nami Island. Abracadabra. Kamu anggota MGI ya? Kamu perwakilan MGI ya? Ada spray, bisa pakai spray, bisa pakai banyak macam-macam bisa dipakai. Ya, pernah sama perwakilan MGI itu dia dicubit-cubit diginiin kayak di sini gendut gitu. Tenawat sama Mr. Teres tuh kayak kita kalau lagi nongkrong ya. Kamu aja ini jangan ngajak-ngajak. Dia tuh kayak nggak bisa berempati sama orang. Jadi dia pernah ngomongin ada mantan queen dilecehin pas dia lagi work trip ke Sudan. Bukan dia ya, ini Iya teman sih. sejawatnya. Hai guys, welcome to N Talk with Natia atau Natia Talk. Yang mana? C'est la vie. C'est la vie. C'est la Artinya vie. apa tau gak? Artinya adalah chest itu adalah dada dan la vie adalah love you. Bukan, jauh banget. C'est la vie itu artinya that's life. Oh, dia selai. Ya, jadi kan kejadian-kejadian kita bahas tuh unik-unik di sini. Tapi balik lagi, ya itulah hidup. C'est la Itulah vie. hidup is udah better go. Iya, makanya. Du c'est la vie, c'est la vie. Makanya ada makhluk seperti ini, seperti Geralditan ini, ya c'est la vie, that's life. Nggak usah dipertanyakan gitu ya. Itu santai-santai aja kan ini. Ini santai-santai aja. Wis anjay. Coba. Nggak gini juga ya. Santai banget, lebih ke kualat sih. Coba ngetain ini, berani nggak gitu? Berani sih gitu. Guys, coba kamu jadi peserta Miss Grand International. Tahu nggak sih? Oh, tahu. Iya, Gitu ya. iya. Oke. Itu cerita kamu kontestan. Geralditan, 27 years old. Nami Island. Abracadabra. Kayak gitu-gitu biasanya Iya, kan. dia yang introduction-nya tuh yang heboh banget. Iya. Iya kan, yang itu dia. Kenapa emangnya? Kita mau ngomongin itu lagi heboh-heboh belakangan ini, beberapa hari terakhir ini, karena ada satu video yang diupload ke YouTube oleh mantan Miss Grand International Rahel Gupta di channel YouTube-nya yang berjudul. Karena bisa apa? tahu. Tahu lah. Baca. Ya baca lah, update. Nggak, soalnya aku nggak lewat ini di FVP ku, di threadku nggak. Aku tuh kayak yang lewat tuh orang-orang selingkuh gitu-gitu. Oh Yang wow. Gogok. Yang Ya. selingkuh-selingkuh kayak ada suami istri pacarnya kegap selingkuh itu Itu baru. Iya, yang Iya. dijambak-jambak pelakornya. Wih, Oh, suka drama aku. banget ya. Iya, karena kalau kayak gitu aku nonton. Kalau yang kayak Gini-gini tuh kamu nggak tahu. knowledge aku skip. Ya makanya kamu temenan sama aku kan ya. Saling Yang- mengisi ya. Iya, aku kasih tahu di Kamu sini. jadi tahu gok-gok kan? Iya sih, aku Iya. juga pujaina, gok-gok dan segala macamnya. Aku tuh kayak what ini disensor nih, jadi kan Ada aku apa? bisa ngomong lo sekarang Ih, gara-gara keren, temenan sama dia karakter development. ke arah yang negatif ya. Ada Jadi apa, ada apa? Rahel Gupta itu adalah mantan Miss Grand International yang baru saja mengundurkan diri. Jadi dia upload di YouTube-nya Tunggu, dengan dia- judul The Truth About Miss Grand International Dia ini Miss tahun berapa dia? Dia tahun 2004. Oh, berarti Ini kayak- bahkan masa jabatannya dia tuh belum selesai. 2024. Iya, 2024. Kamu kan 2004. 2024. 2024. 2024 masa jabatannya dia tuh belum selesai. Masih ada kurang lebih 5 bulan lagi kan, setahun ya. Ini tuh baru 7 bulan dia. Oh my Tapi dia udah God. nggak kuat, udah nggak betah, udah nggak tahan, dan dia expose semua apa yang terjadi selama dia menjabat jadi Oh Miss my Grand God, International. the tea is piping. Wow. Dan ternyata kalau kayak kita lihat kan, maksudnya dari acara-acara Miss Grand, Miss Universe, Miss World, kita ngelihatnya itu sebuah acara glamour yang di depannya tuh kayak gila, gue mau hidup gue kayak gitu. Apalagi buat cewek-cewek, ya nggak sih? Buat cewek-cewek, Iya. iya kan? Kamu waktu kecil Gue sempat daftar ketolak. jelas Nah, tapi lah. waktu itu gue Putri Indonesia sih. Oh, iya sama sejenis Iya. ya. Kita ngeliatnya tuh glamour, hidup yang kita mau lah. Aku aja dulu rajin banget loh waktu kecil nontonin Miss Universe, ajang-ajang yang kayak gitu tuh, karena kayak apa ya, seru aja gitu. Seru, kayak momen. bahkan sampai SMA aku masih nonton itu jadi dijadiin bahan gambling, bahan judi gitu. Oh, siapa yang menang gitu siapa yang ya. menang, iya. Terus ngedenger jawaban mereka, itu seru Pinter-pinter banget, ya. pinter-pinter. Terus juga kan pertanyaannya spontan ya. Kita juga jadi kita jadi deg-degan kan ketika mereka ngejawab tuh, apalagi kalau jawabannya bagus tuh kayak di rumah tuh terus pas pakai swimsuit
Swimsuit pakai apa? swimsuit, Oh, baju renang. baju renang itu kayak badannya bagus-bagus banget. Maksudnya ini hidup yang diimpikan oleh banyak gadis-gadis muda. Dan itu dia yang menjadi alasan si Rahel Gupta ini kenapa dia upload ini di channel YouTube-nya. Karena dia nggak mau banyak anak muda, cewek-cewek muda yang mengira, terjerumus. iya, yang mengira hidupnya akan berubah setelah mengikuti ajang ini. Oke. Tapi ternyata malah sebaliknya. Nah, kita akan bahas di situ di sini. Makanya apa sih sebenarnya yang terjadi sama Rahel Gupta? Kalau misalnya kalian males nonton, itu kayak sejaman dia curhat di YouTube-nya. Kalau misalnya atau ada yang nggak begitu ngerti bahasa Inggris, aku udah rangkumin buat kalian alasan-alasan kenapa Rahel Gupta itu dia keluar. Dia ini Miss dari mana? India. India. Yes, Oh the my gorgeous God. Rahel Gupta. Waktu dia terpilih itu viral banget video dia mana-mana karena dia cakep banget, cakep banget, cakep. Gila, aku aja cewek naksir cakep banget, Oke, sumpah. Rahel Gupta. She's the perfect Rahel Gupta, pokoknya cantik banget. Terus lama nggak kedengeran kabarnya, tiba-tiba dia upload ini, kaget lah semua. Oh ternyata ini yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa dia pada akhirnya memutuskan untuk upload ini? Sampai apa tanggapan dari pihak Miss Grand International? Jadi sekarang mereka sedang bertarung, berperang, beradu fakta, argumen, saling menjatuhkan. Emang boleh kayak begitu? Karena kan udah ada kontraknya ya? Karena dia udah turun duluan baru diupload. Oh. Gitu. Sebenarnya nggak boleh, mungkin ada di ketentuan kontrak nggak boleh, tapi mungkin Setahu aku kayak ya ada kontraknya benar. ada kayak teman aku juga yang Jadi ikut elemen. Itu aja di kontrak kayak Bener. setelah itu setelah ajang itu sampai beberapa waktu ke depan dia nggak boleh melakukan skandal atau kayak Ya. harus kalau elemen tuh dia harus hidup sehat, nggak boleh kayak ambil iklan rokok segala macam gitu. Iya. Setahu aku juga pasti ada kontraknya. Iya kan? Secara kan harus jaga image. Cuman mungkin karena menurut ya pertama udah turun tahta juga, dan kedua menurut si Rachel, kok Rahel sih? Dari tadi aku bilangnya Rahel loh. Rachel Gupta, namanya Rachel Gupta, maaf. Menurut si Rachel ini pihak sananya duluan yang udah ngelanggar kontrak. Ya udah. Jadi nih gue bales dengan mengungkapkan fakta-fakta ini gitu. Oke. Biar sekalian semua orang tahu. Oke. Nah, jadi si Rachel cerita, Miss Pretty Rachel ini matanya bagus banget. Maaf aku salfok. Ini kayak Joda Akbar ya? Iya. Kayak Joda Akbar ya? Cocok sih, cakep Iya, banget. iya. Cakep banget. Dan dia tuh pemenang Miss Grand apa? Kenapa? Suruh lihat kamera, juga ke atas. Gua kira lu lihat penampakan Mini. Jadi by the way, faktanya adalah si Rachel Gupta ini adalah Miss Grand International pertama dari India loh. Oh. Kebayang nggak, dia tuh bangga banget bisa representing India, dan India juga pasti bangga banget punya Rachel gitu. Lah yang dulu yang Salma Hayek enggak? Beda ajang. Miss World or Universe aku nggak tahu. Ada Susmita Sen, Miss World, yang Kapur. Aishwarya Rai, Miss World juga. Kalau Miss Grand International ini kan ada banyak. Miss Grand International atau itu kayak MGI. berbeda ajang, ada Beda kayak ajang. IMB, America Got Talent gitu. Betul, pinter. Nah kalau MGI ini dia dari Thailand. Oke. Presidennya itu Mr. Nawat, sama ada representatifnya juga Mother Teresa. Nanti kalian harus ingat namanya Nawat sama Teresa ini bakal banyak banget disebut sama si Rachel. Jadi intinya Rachel itu bilang hari paling bahagia dia itu adalah ketika dia dianugerahi award Miss Grand International 2024. Setelah itu kebahagiaannya hilang. Justru aneh kan? Maksudnya kan orang tuh bahagia banget ketika dia crown karena hari-hari ke depannya itu bakal jauh lebih exciting lagi. Betul. Karena dia akan menjalankan tugasnya sebagai Miss Grand. Keliling-keliling dunia. Keliling biasanya ya. dunia, terus ke event, ngewakilin si MGI, terus dia bisa, advocacy, pokoknya banyak kegiatan-kegiatan mungkin dia impikan sebelumnya dia bisa capai dengan Miss Grand. Tapi ternyata enggak guys, boro-boro ke event, boro-boro keliling dunia. Jadi selama dia menjabat, dia cuman traveling ke satu negara doang. Itu Ke pun Czech Republic. oh aku pikir ke Phuket. Kenapa nggak Phuket? Ya pengen aja dia. Oh, liburan maksudnya, kayak kurang liburan gitu ya. Jadi dia ke Czech Republic, that's the only country she visited. Dan itu sangat berbeda dengan yang tadi bilang keliling dunia, bahkan hampir ke 20 negara katanya kalau dia menjabat. Tapi ternyata sama sekali nggak seperti itu. Jangankan keliling dunia. Tapi kan dia baru 7 bulan. Kan 5 bulan lagi dong, harusnya setengahnya dong, at least 10 dong. Iya siapa tahu bulan depannya, bulan ke-8 langsung di-zut jadi satu. Bisa. Mana bisa, emang orang numpang pup doang. Pup Nggak cabut, juga pup ya. cabut, nggak bisa.
Nah, jangankan oke, dia oke. keliling dunia, bahkan dia mendapat perlakuan yang Kurang menurut layak. dia kurang layak. Kebutuhan dasarnya dia nggak terpenuhi sama sekali. Jadi kalau misalnya menang nih, bayangan kita kan berarti kita bakal di take care, di-treat like a queen. like a queen. It herself. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Ini menurut Rachel ya, menurut Rachel Gupta sendiri, dia ditempatin di sebuah rumah yang sangat kecil. Kamarnya tuh kecil banget sampai koper aja nggak bisa ngebuka. Sekecil itu. Nah, terus habis itu di sana Kayak kosan gue di Mampang tuh. mungkin lebih kecil lagi Iya. kalau koper aja Tapi nggak bisa kosan gue di ngebuka. Mampang ada ininya, ada wifi sama ada ininya, anjay, ada air panasnya. Rachel Kayaknya nggak ada, Nggak ada karena ya? makanan aja nggak ada. Dia nggak dikasih makanan. Nggak dikasih makan. Nggak dikasih makanan, kulkasnya kosong, nggak ada panci, nggak ada apa sih namanya alat-alat masak sama sekali. Dia juga nggak bisa masak. Terus dia kalau nge-grab itu harus 2 jam karena nggak cuman kecil tapi juga lokasinya tuh sangat terpencil. Ini apa ini tuh dia dormnya MGI ini. Kayaknya sih domnya MGM, Iya, tapi iya. dia nggak bilang gitu. Dia cuman bilang Tempat tinggal yang di provide. tempat tinggalnya di provide tuh Oke. seperti itu, jauh banget dari keramaian, jauh banget dari city center, dan kalau nge-grab itu seringkali di cancel sama abangnya karena kejauhan. Dan dia itu vegetarian. Oh iya betul kan dia Indian. Iya, Atau mostly dia kan. ya nggak semua Indian vegetarian, tapi dia vegetarian dan dia udah mohon-mohon ke MGI, Miss Grand International Association, kalau please provide food. Ya udah kalau nggak bisa food, buah aja deh. Yang penting gue bisa makan apapun. Yang penting gue kan vegetarian, nggak bisa makan Iya. sembarangan. Nggak juga, katanya susah banget. Minta basic needs aja, basic amenities aja susah banget. As simple as dia minta yoga mat, nggak dikasih. Yoga mat, matras yoga, biar dia bisa tetap Ya kok olahraga. pakai spray aja. Sama nih, kamu anggota MGI ya? Kamu perwakilan MGI ya? Nggak, Beda lah. Kayak kita tuh memperdaya apa yang bisa jadi nggak bisa jadi bisa nggak bisa gitu. Nah tapi kan dia cuma minta yoga mat, itu kan Iya, maksudnya standar, kayak, oh, ya udah bukan kok. sesuatu yang susah, bukan minta. Aku nggak ada yoga mat. Bukan minta Oke, Tesla kita gitu. lihat ada apa? Oh ada spray. Bisa pakai spray, bisa pakai banyak macam-macam bisa dipakai. Ya, wah. Ini perwakilan, jadi anggap aja aku perwakilan Rachel nih perwakilan MGI ya. Jadi intinya nah, Oh iya. nggak, tapi nggak bener kayak gitu. Standarnya kan kayak beda gitu. karena kan dia udah memenangkan kompetisi which is adalah kayak dia harusnya dapat perlakuan itu dong. Nih bener sih baru ngomongnya tadi nggak bener. Maksud gue Iya. kayak gak usah yang menang MGI, yang menang RuPaul Drag Race aja keliling dunia. Iya dapat cash. Iya, dapat apa keliling segala dunia macam. dia ke Australia, ke Asia gitu. Iya, terus ya itu intinya dia mau minta yoga mat aja susah banget sampai dia nggak dibeliin, tapi lu punya yoga mat nggak di rumah? Kasih dong dia. Jadi Oh, orang pakai bekas orang. pakai bekas orang. Kayak Itu gitu. kan bawa keringat orang anjir. Ya kan kita pakai sambil keringetan, Iya. kotor, kita injek-injek Iya. yoga mat kan. Ya maksudnya yang nggak layak lah. Dan dia mau beli juga susah, beli makanan apa segala macam, beli mungkin kebutuhan-kebutuhan lain susah karena ternyata lagi-lagi yang dijanjikan hadiahnya itu nggak terjadi. Dia ini ikut perdagangan manusia ke Kamboja apa gimana sih? Kasian banget ya. Kayak cerita-cerita korban Kamboja yang judul-judul itu dah. Ya makanya kita kaget Iya. karena ternyata kok sedih banget ya gitu. Maksudnya Iya. dia mau beli makanan susah karena jadi kan dijanjiin duit. Bukan dijanjiin duit. Jadi hadiahnya itu kan duit 40.000 USD. Miss Grand itu. Tapi itu dikontrak dibayarkan setelah menjabat. Berarti berapa tahun? Setahun. Setahun setelah menjabat baru dibayarin full. Wih, Nah, kayak- katanya Kayak hadiah family 100 gitu-gitu ya. lama banget. Bayarannya lama. Iya ya. Aduh. Mendingan ikutan family 100 dah. Lebih iya. cepet at least. Lebih fun ya, nggak perlu kontrak-kontrak. Tidurnya juga enak. Nah, dia bilang di akhir. Nah, jadi terus selama ini gimana? Nah, dia bakal dapat uang bulanan katanya. Oke. Nah, ini tapi nggak jelas ya dibayarnya tuh per event atau per bulan, dipotong dari gaji dia yang bukan gaji hadiah Ada menang dia yang 40.000 40.000 itu. Nggak tahu. Tapi yang jelas bakal dapat uang jajan lah buat dia beli sebulan, beli apapun gitu atau buat kebutuhan dia. Penobatan dia itu Oktober. Dia itu menurut Rachel dia cuma dapat uang sebulan pertama. Jadi dia cuma dapat uang dari MGI itu di bulan November doang. Sisanya nggak dibayar. Sisanya nggak, sampai detik dia bikin video itu sama sekali nggak dapat uang apapun. 40.000 itu berapa ratus triliun ya?
Nggak nyampe miliar. ya 700 juta. Lumayan. 700 juta Tapi rupiah. biasanya kan dipotong-potong pajak-pajak Iya, gitu kan. biasanya tricky kan Iya. kontaknya, ya itu pun gak dibayarin. Nah jadi selama dia di Thailand itu dengan keadaan dia tinggal di rumah terpencil, aksesnya susah, makanan gak ada, dia tuh harus beli sendiri kan. Dia gak dikasih nomor Thailand sama sekali, sampai dia tuh susah kontak keluarganya. Sampai akhirnya dia beli HP lagi sendiri, pakai uang itu lagi, sampai habislah duitnya. Sampai part tersedih adalah bagi dia ya, ini tersedih, ya sedih banget sih ini, dia harus minta ke orang tuanya lagi. Padahal dalam keadaan she's a queen, Iya. she's the reigning queen gitu, tapi dia masih, "Pah, Mah minta duit Minta dong," karena ya gak ada sama sekali gitu. So ya jadi itu miris banget. Itu dari segi treatment, si Rachel benar-benar ngerasa dia tidak dipedulikan sama sekali sama si organisasi ini. Organisasi ini cuma peduli kalau event. Jadi kalau event dia dijemput pakai mobil, Seolah-olah kayak beneran living the di-treat. glamour life gitu ya. Iya, terus sama wartawan ketemu dada-dada cantik, dia harus senyum sana sini, ketemu kerabat-kerabat MGI. Pokoknya dia Dia ketemu wartawan begini nggak pas gini-gini. Tolongin di. Gitu. ngasih sinyal tolong. Enggak lagi. Mungkin dia masih bertahan kali ya, kayak Coba kita lihat video-videonya yang kemarin sempat Coba, ternyata coba. ada subtle gitu ya, ada subtle minta tolong. Iya. Iya. Coba ini Iya kan? cepet ya. Iya, jadi dia cuma itu. Jadi oke. dia ngerti, oh ternyata gue itu di-treat dan dipamerkan ke publik tuh bener-bener yang bagus-bagusnya gue aja, tapi aslinya gue tinggal di rumah kecil, nggak dijenguk, nggak ditanyain kabarnya sampai event. Jadi bener-bener kayak nggak dipedulin dia mati atau hidup gitu. Jadi gue tuh cuma dipedulin kalau event kayak gini buat pencitraan mereka, kata dia. Oke, terus dia juga bilang nggak cuma itu, yang lebih menyakitkan lagi, si Rachel bilang dia juga mengalami abuse dari anggota-anggota MGI gitu. Jadi dia tuh sering banget dia pernah diginiin sampai dia tuh nangis gitu. Jadi kan kalau menurut dia sih kan dia olahraga aja susah, minta yoga mat aja susah gitu ya. Wah, iya. Makan dia mau masak nggak bisa, jadi makannya sembarangan. Jadi dia tuh makan apa yang ada aja gitu, nge-grab apa yang ada aja. Di Thailand kan susah nyari vegetarian apa segala macam, melarlah badannya. Nah pernah sama perwakilan MGI itu dia dicubit-cubit diginiin kayak di sini gendut gitu. Ini turunin lagi sebelah sini dicubitin seluruh badannya. Sampai dia ngerasa kayak malu banget, kayak ngerasa direndahin banget. Kayak dia tuh ngerti loh, ini tugas gue untuk jaga badan gue. Tapi mau gimana, gue juga Nggak bisa, kesusahan. aksesnya susah. Iya, jadi kayak gitu guys. Jadi ngerasa bagi si MG ini gampang banget gitu ngelakuin abuse ke peserta-peserta atau ke dia gitu. Karena dia suka juga kayak bukan nguping sih, dia pernah attend event gitu kan sama Mr. Nawat sama Mrs. Teresa ini, satu event gitu. Terus dia kayak ngomongin, dia lagi misalnya nonton nih, dia waktu itu baru banget menjabat jadi Miss Grand. Terus dia lagi nontonin cewek-cewek kontestan atau penari gitu, aku lupa. Yang jelas kayak ya dia lagi nontonin cewek-cewek nari gitu. Nah si Mr. Nawat sama Teresa ini suka banget ngomongin orang, body shaming. Jadi dia body shaming kayak, ih itu lututnya gendut banget, coba deh itu, kulitnya burik ya, gak cantik banget, harusnya cantik tau ini. Jadi itu selalu body shaming orang. Iya, dia langsung ngebayangin, jangan-jangan gue sama teman-teman gue yang dulu ikutan digituin. Makanya sekarang gue dapat perlakuan kayak gini juga, gue nggak heran karena emang basically mereka just care about the look. Berarti si Mr. Nawat sama Mr. Teres tuh kayak kita kalau lagi nongkrong ya? Kamu aja ini jangan ngajak-ngajak. Peduli banget kan, masa kita kayak tuh. Enggak sih, aku kalau kamu datang dari tuh. Oh, gue yang ngomongin. Kamu mulutnya segini, soalnya suka ngelantur. Jadi kayak gitu, kurang empati. Iya. Terus bahkan si Mrs. Teresa ini, dia tuh kayak nggak bisa berempati sama orang. Jadi dia pernah ngomongin ada mantan Queen Grand International juga kayak Miss Grand. Dia tuh pernah dilecehin pas dia lagi work trip ke Sudan. Bukan dia ya, ini teman sejawatnya ya. Dia pernah cerita ke Teresa ini kalau dia pas work trip ke Sudan dilecehin sama manajer hotel di Sudan. Itu tahun berapa aku lupa, pokoknya dia lagi trip, dilecehin, dia ceritalah ke Teresa. Teresa bukannya percaya tapi malah
mana ada kayak gitu. Dia malah percaya ke manajer hotelnya dan dia dibilang ada. Jadi kayak gitu, bayangin gak sih kayak korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu susah banget buat speak up. Betul. Dan ini queennya loh, speak up kayak gitu dia nggak percaya. Harusnya dia lebih back up ya. Ya, iyalah gitu kan. Apalagi kan woman empowerment. Acara-acara kayak gini tuh kan pemberdayaan wanita ya, nunjukin kekuatan wanita gitu, apa yang bisa wanita lakukan gitu. Jadi kayak dia tuh mulai sedikit demi sedikit ngerti gitu. Oh, ternyata ini toxic banget ya organisasi ini. Puzzle-nya connect. Iya kan. Ya, apalagi gue yang minta makan, orang ini yang ngeluh tentang dilecehkan secara seksual aja nggak dipeduliin, apalagi gue gitu kan. Jadi ini Gupta ini kayak bikin video di YouTube kayak Gibariwan gitu tah? Apa? Si Gupta ini bikin kayak video di YouTube kayak Gibariwan gitu ya? Dibilang giba enggak juga karena dia lebih ke curhat sih. Speak up aja gitu ya? Speak up tapi in a very elegant Ini kapan sih way. kayak this month? Hah? This month. This month, few days ago. Dia upload itu 29 Mei 2024 videonya. Geger lah langsung nih. Nah, Berani dia nih, apa zodiaknya ya ini ya? keren banget sih dia. Tahu Speak nggak up sih? banget. Sagittarius ini anjay. Leo ini Leo. Tahu nggak? Leo. She's an Sagittarius ini. dia strong banget. Kalau ini terjadi sama orang lain, menurut aku belum tentu orang lain bisa melakukan hal yang sama, bisa speak up kayak gini. Iya, makanya mungkin selama kontes itu kan perpanjangan karir Miss Grand Indonesia mungkin Miss Grand Internasional. Iya, Miss Grand Internasional. Mungkin udah banyak. Udah banyak kejadian. Iya, cuman baru dia pas kenanya dia gitu. Apes juga. 23 Januari apa? 23 Januari Capricorn. Oh, cegil. 23 Januari Aquarius. Aquarius. Strong independent Tapi girl ya. campuran Capricorn Iya. Aquarius. Oh, Iya, iya. oke. Tapi yang nggak cuma dari zodiak ya bisa kita lihat karena dia juga dari keluarga yang well educated. Keluarganya di India itu keluarga yang lumayan terpandang. Bahkan papanya ikut bantuin dia di kasus ini. Jadi dia very educated, keluarganya juga keluarga yang baik, terpandang. Terus mungkin dia backgroundnya very strong. Dia tahu gitu loh ketika dia mendapat perlakuan seperti ini dia harus melakukan apa gitu. Dia makanya nggak segan-segan untuk ngorbanin tahtanya di Miss Grand International demi bisa speak up. Dengan harapan ya semoga ini tidak terjadi lagi ke generasi muda yang mendatang yang ngelihat sebagai ajang ini adalah mimpi yang tercapai gitu. Maksudnya gue punya mimpi kayak gini, ini goals, life goals dan segala macam. Dia Ini bisa berarti kayak dia woman support woman ya? woman support woman. Dia nggak pengen mimpi itu hancur gitu loh. Jadi intinya istilahnya menyelamatkan sebelum kecebur gitu kali ya. MGI kan Miss Gupta India. Jadi bukan dari Thailand ya? Iya. Jadi dari India, Miss Gupta Gupta. Inta. Jadi semua Gupta itu dikumpulkan dijadikan ajang. Rachel dong juga. Rachel Salah Gupta. satunya Rachel Gupta. Makanya dia yang menang. Dia yang tergupta di antara semua Gupta di India. Dia anaknya Gupta banget. Gupta banget. Gupta banget. Iya. Ini fakta yang kalian tidak bisa temukan dimanapun Yes. guys. Kalian googling juga nggak ada. Kalian tau gak sih kalau Apa? kora-kora itu bernapas lewat pantat? Oh, ini pertanyaan di Miss Grand kali ada ya? Apa namanya, sebutkan binatang yang bernafas lewat pantat. Kura-kura. Oh, Keren nggak? Apa hubungannya sama ini apa? Enggak, dia itu namanya fun fact kejut. Jadi emang Oh. di menit-menit tertentu ada fun fact kejut biar video ini tuh selain memberikan informasi mengedukasi juga. Gitu. Jadi ada sebuah video yang ya memberi knowledge dan juga education. Tolong nanti ini di notes PS, kura-kura bernafas lewat pantat Iya, kuning gitu ya. terutama kura-kura Australia coba deh ntar. Ini beneran gak sih, Ger? Serius, beneran. Sumpah gue gak tahu, gak bisa bedain lu ngomong beneran apa nggak sih. Beneran cari aja kayak ini, lihat aja. Yuk lanjut. Iya. Pesan Coba mana komen, tadi? nggak komen dulu kalau nggak penting, komen please biar dia tahu next segmen dia nggak usah kayak gitu lagi. Gue pusing jadi Yang pusing editor sama ini ya. Iya, gue juga kayak lanjut kemana ya? Gue pusing langsung kayak dikasih fakta kayak gitu. Oke. Maaf ya Gar, salah infonya wele. Backgroundnya Rachel, bener juga kenapa dia sepinter itu, karena dia itu adalah mahasiswi psikologi di Universitas Mumbai. India tuh jujur ya, terkenal banget sama Orang-orang pintar. Orang pintar. Bener, kayak dokter banyak scientist, dokter. scientist, ya kan? IT, semua tuh banyak banget dari Sarukan, India. banyak sarukan juga. My love Shah Rukh Khan. Iya.
Rekan. Sama apa Kapur. Karisma ya Kapur. keluarga Kapur, keluarga Iya, aktor banyak ya. banget. Sama Nah. main Sarukan deh. Iya, jadi aku dulu S2 juga Ger di Aussie. Itu teman-teman aku yang pinter itu Dari India. India. Di Korea Terbang itu, banget. ini di India kan? Oh, dia traveling. Apa? Volunteer. Volunteer di ya. India. Iya, sampai jadi kayak orang India sih dia waktu itu. Randy Kapur. Randy Kapur. Ikan. Randy Kan. Nah, jadi terus dia emang sudah aktif di kegiatan sosial yang fokus ke menyadarkan tentang pentingnya kesehatan mental. Makanya dia aware banget. Dia yang biasanya mengkampanyekan tentang awareness kesehatan mental, kena nih mentalnya pas dia join Miss Grand International, di mana dia berpikir dia bisa malah mengembangkan sayap dan karirnya gitu, malah kayak gitu. Makanya Dia mungkin kayak pikirnya kalau waktu dia jadi Miss Iya. itu kan itu adalah platform dia buat menyuarakan kan. Ternyata benar. enggak. Dia bilang kok dia kira bakal banyak tugas-tugas sosial yang akan dia lakukan. Dia tuh excited banget misalnya pergi ke mana gitu, ke ngurusin anak-anak yang korban perang. Dia tuh pengen banget terlibat kayak gitu, atau enggak woman empowerment, ngajarin cewek-cewek gimana biar bisa menghasilkan, punya value apa segala macem. Nah dia tuh fokus dia tuh kayak gitu. Tapi boro-boro katanya dia cuman ditaruh di kamar kecil dan dia nggak tahu setiap hari harus ngapain. Ya itu cuman keluar sebulan sekali atau 2 kali pas event doang. Kayak karena nggak boleh nerima kegiatan lain under contract. Tapi kayak dia di sosmed dia bebas. Di sosmed ya karena dia Maksudnya kayak dalam isolationnya itu dia boleh main sosmed. boleh selama Boleh. positif ya. Tapi karena dia mentalnya tertekan, dia sama sekali nggak bahkan kepikiran buat upload sosmed. Dia gabut banget berarti ya? Dia bingung kayaknya, lebih ke stres dan bingung. Mau main juga uangnya nggak ada. Mau main juga uangnya nggak ada. Dia benar-benar harus saving, pemberian orang tuanya, aksesnya susah. Di Thailand waktu itu juga dia 5 bulan pertama itu dia di Thailand dulu. Makanya, nah dia bilang kayak dia ngerasa sorry banget ke orang-orang yang nanyain di sosmed, kenapa lu nggak pernah update? Dia ditanyain sama fans-fansnya, fans dia banyak nih kan gara-gara ikut Miss Grand. Jadi banyak yang nanyain, kok nggak ada update sih dari kamu, kemana aja, ngapain aja? Dia tuh ngeles, dia bilang kayak, aku nggak jago ngupdate, dia bilang gitu. Padahal dia tuh sebenarnya malu sama diri dia sendiri, gue nih lagi ngapain sih di sini dan nggak tahu gitu mau ngupdate apa. Sementara kalau dia jelek-jelekin ini, gue kegiatan gue cuma di rumah, nggak boleh, kena melanggar kontrak gitu-gitu. Jadi dia serba salah, makanya dia jarang banget upload sosmed gitu. Nah terus dia juga cerita memang dari awal kontrak yang dia tanda tanganin itu jatuhnya emang lebih sepihak sih, lebih menguntungkan si MGI daripada si pihak Miss-Missnya ini. Tapi emang selalu kayak begitu kok, kayak entertainment, kayak di acara-acara TV juga kayak gitu kan. Makanya harus bener-bener dibaca nggak sih? Dibaca dan dipertanyakan. Dibaca dan iniin sih, disesuaikan sama kebutuhan masing-masing aja sih. Ya, jadi kalau misalnya nggak menurut kamu nggak sesuai ya jangan takut untuk mempertanyakan itu nggak sih? Maksudnya karena takutnya setelah ditandatangani. Tapi kan ada orang juga yang kayak oh ya udah nggak apa-apa. Nah, kayak kalau bagi kamu nggak apa-apa. Ada kayak nothing tulus juga kayak ya udahlah gue gambling aja kan, ada juga kayak gitu. Ada, tapi jangan sampai karena males baca aja. Jadi Iya. kamu baru tahu setelah kayak oh ada ya di kontrak. Oh my god, gue baru tahu kalau ternyata kontrak tuh isinya kayak Kalau gini. kayak gitu itu udah bukan Iya. penipuan itu ya. Karena kadang kontraknya panjang banget kan. Iya. Jadi orang tuh males. Nah, kayak kalau si Rachel dalam keadaan jadi sebenarnya dia tuh udah sas sama kontraknya. Tapi ketika dia mau diskusi, dia malah diginiin. Mau sign atau enggak? Kalau nggak mau sign, ya udah nggak usah, pulang aja. Digituin, literally. Jadi nggak ada room for negotiation sama sekali. Oh, lu nggak suka? Ya udah. Enggak, aku cuma mau nanya part ini apa segala macam. Oh nggak suka. Jadi intinya nggak terima. Oh ya udah, nggak usah tanda tangan, nggak usah, nggak jadi, digituin. Jadi yang miss-missnya ini yang under MGI yang mau tanda tangan kontrak tuh yang ngerasa gue nggak boleh protes, gue nggak punya pilihan kecuali menandatangani ini gitu. Menurut dia kayak gitu, makanya lumayan mengintimidasi. Jadi orang nggak punya pilihan kecuali nandatanganin kontrak. Nah dan sering banget ketika dia protes atau dia minta fasilitas atau apa yang menurut itu hak dia, sering banget diancam sama si Teresa atau si Nawat ini kayak ya udah kita dethrone kamu ya, kita turunin ya, dicabut. Sementara dia kan masih megang pride dan masih kayak
euforia lah kayak gue berhasil lo bawa nama India, masa India nggak jadi menang. Itu bukan puluhan lagi, miliaran Orang, penduduk, iya miliaran orang India tuh ibaratnya tuh. Dan yang pasti kalau kayak gitu Iya. ya yang kena dia. Nah itu. Yang kena kayak di sosial media pas dia. Iya, gitu. dikira dia mungkin manja lah atau Iya, apalah gitu problematic. dan segala macam ya. Belum tentu juga Miss Grand Indonesia juga kayak bakal Miss mengcover Grand dia. Siapa India. tahu Miss Grand Indonesia kayak nambahin bumbu biar dia Miss Grand makin Indonesia Miss Grand internasional, ya kan. belum tentu Bakal nambah dia. nge-backup dia kalau dia diserang netizen gara-gara dia. Oh ya enggak, Iya. enggak akan. Udah pasti lebih hancur, hidupnya hancur Ya, gitu. karena pada faktanya setelah dia speak up ini bener-bener kayak di-expose sama si Miss Grand International Association tapi ini. pertanyaannya adalah Apa? kontraknya ini diserahkan pas dia jadi kontestan apa pas dia jadi queen. Nah, kalau kayak di TV itu kan kalau setahu aku ya, karena kan aku sempet pengen ikut salah satu kompetisi. Lalu itu tuh kata alumni yang ikut kompetisi di ajang itu, heeh. jangan gitu. Jangan tanda tangan kontrak. Jangan ikut, jangan Oh, tanda jangan kontrak ikut. karena Oke. karena itu begitulah. Iya, karena iya. kayak kurang lah gitu kan. Oke. Tapi kata mereka kontrak itu dikasih sebelum sebelum kayak mereka Sebelum menang. Sebelum menang. Jadi kayak gini. 10 atau 12 besar itu tanda tangan kontrak itu. Oh, jadi justru sebelum ya? Iya, 10 sampai 12 besarnya tanda tangan kontrak itu. Bukan kayak mereka setelah menang gitu. Jadi kayak kalau emang nggak tanda tangan kontrak itu ya udah berarti dia nggak masuk ke 10 sampai 12 besar itu gitu. Kayak gitu sih. Kalau menurut aku, kalau dalam di posisi ini sih nih, dia disuruh tanda tangan kontrak itu 4 November. Jadi ajangnya itu kan Oktober. Berarti setelah dia menjabat. Setelah menjabat. Dan kan dia nggak sendiri ya, ada pemenang apa nggak tahu Miss Grand, aku kurang paham sub-subnya apa aja. Yang jelas ada winner, ada runner up, ada favorit, ada Miss Environment, ada pokoknya kategori itu ada banyak kan. Jadi mungkin ada dia dan beberapa orang lainnya juga yang harus tanda tangan kontrak. Kalau gitu. misalnya setelah menjabat ya jatuhnya dia nggak punya pilihan. Kalau Iya. sebelum menjabat ya berarti dia punya pilihan. Sebenarnya punya pilihan untuk cabut kan, tapi dia Iya. lompat gitu. Yes, dan itu yang makanya dia bilang gak mungkin setelah seluruh rakyat India ini menyorak-nyorakan dia sebagai pemenang, gak mungkin dia ngecewain rakyat India dan dengan menolak kontrak itu, paham gak sih? Bener-bener. Iya. Ibaratnya kayak ini kayak Udah beban ya? Ibaratnya kayak Zayan yang jadi idol cowok pertama di Korea, orang udah Zayan terus Zayannya kayak nggak mau gitu. Enggak, gue keluar Ya, aja pasti gitu kecewa, fans K-pop Iya. Indonesia pasti kecewa gitu kan. Betul. Dan di sini berarti udah bukan kepentingan pribadi dia lagi gitu. Dia Iya. udah membawa kepentingan masyarakat banyak gitu. So ya itu posisinya dia jelasin kok di YouTube-nya. Makanya aku bilang dia such an excellent public speaker karena dia bisa bikin kita yang denger itu ngerti. Nggak tahu sih kalau kamu dengerin ngerti apa enggak. Enggak. Kemarin aku nonton Mamma Mia musikal aja bahasa Inggris kan, gak tahu ceritanya apa, cuma tahu lagunya bagus. Gitu. Iya. Terus ceritanya aku cari di ChatGPT, oh ini ceritanya Mamma Mia gitu. Yang penting bagus lagunya sama visual dance-nya. Don't But- expect too much from you. Intinya itu kan, do not expect anything. But I want to go to America. Ya you go lah. Yeah, I will. You go lah With now you, lah. right? Right, We go to okay. Los Angeles dulu lanjut. Gue party lah. Party apa? Apa namanya? Party Coachella BTS. lah, Coachella. Coachella, I don't like Coachella, man. It's gonna be It's gonna be fucking hard. Alright, Oke. lanjut. Jadi sebelum dia terpilih nih, sebelum dia menjabat menjadi Miss Grand International 2024, ada kan kita di event itu karantina dulu ya nggak sih? Ya. Ya ada interview sama media Betul. apa, jadi nggak semata-mata cuma sehari terus langsung kepilih gitu, enggak. Nah jadi ada salah satu interview dia yang ditanya sama wartawan, dia ditanya kenapa kamu nggak ada yang ngevote. Jadi waktu itu sebelum hari H ajang itu, jadi udah mulai ngumpulin vote kan. Si Rachel ini nggak dapat vote sama sekali Dari dari penduduk. penduduk, maksudnya dapat vote. Ternyata dia baru tahu kalau misalnya votes itu datang dari bayaran negaranya ke MGI, Miss Grand International. Oh. Jadi untuk dapat vote itu negara-negara perwakilan dari negara-negara yang diwakili oleh Miss ini tuh harus bayar sejumlah uang ke asosiasi MGI
baru nanti votes-nya masuk untuk si Miss-nya. This is Nah. some kind of human trafficking dengan dengan kemasan yang lebih cantik. Iya, ternyata Kayak kurang lebih kalau kayak gitu ya. iya, ternyata kalau orang ngira itu pure dipilih oleh publik Masyarakat, gitu, ya. masyarakat gitu, pure dari kepintaran si kontestan ini, enggak juga, ternyata ada faktor duit di situ. Makanya si Rachel tuh kaget, wah ternyata banyak ya yang berkepentingan di MGI ini. Sekarang bayangin kalau lu udah nyumbang let's say 2 miliar gitu. Miss lu nggak menang, let's say negara mana gitu udah nyumbang terus nggak menang perwakilannya, ngamuk kan? Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak nggak bisa independen gitu jatuhnya. Makanya gue nggak keterima karena negara gue nggak nyumbang ya. Itu tadi apa, Saranjana nggak punya. Iya nggak ngasih duit ya. Iya kan? Makanya Nggak ada jangan kan masuk di karantina, keterima aja enggak ya. Nggak ada yang kerja kan udah semua. Nah si Rachel itu si Rachel waktu itu jadi dia tuh nggak tahu sama sekali, jadi dia nggak dapet si votes itu. Dan menurut dia, ini menurut Rachel ya, tapi nanti kita ada tanggapan lagi dari si MGI mengenai ini. Si Rachel itu bukan dari MGI sih, ada spekulasi juga dan netizen. Intinya si Rachel itu dia bilang the only reason she got chosen itu karena publik itu begitu mencintai dia. Dia benar-benar kayak ngerasa People semua princess. orang people cheer for India Yeah. gitu loh. Pas malam pemilihan itu benar-benar even ajangnya itu di Thailand gitu ya. Tapi dia benar-benar dapat public support Thailand yang nonton itu live. Itu benar-benar segede itu gitu. Makanya Yeah. kayak nggak mungkin vote menang gitu lawan apa yang terjadi gitu. Maksudnya itu fakta, kalau dia favorit itu seril itu sebesar itu, jadi nggak bisa vote manapun, negara manapun tuh nggak bisa ngalahin itu kayak gitu loh maksudnya dia. Jadi Benar. dia menang Paham. karena dia udah memenangkan hati publik gitu. Not by the money but Not by the heart. money gitu kata So dia. for the heart. So ya tapi pada itu umum, ternyata aku juga Hampir di baru semua tahu. ajang-ajang kecantikan mostly kayak gitu. ya nggak cuman ya mungkin kalau di Indonesia aku nggak tahu, tapi mungkin ya ajang-ajang seperti itu ya karena dia butuh duit ya untuk operasional dan segala macam gitu, butuh sponsor dan segala macam ya. Terus itu kemana sih. duit-duit itu? Hey MGI, kemana duit-duit itu? Kenapa ditempatkan di sarang burung si? Operasional kan menyelenggarakan acara butuh sponsor. Iya acaranya gede, butuh Iya, sponsor. tapi kan maksudnya kan itu kan duit satu negara aja 2 miliar misalnya, masa kayak lebay. Buat jalan-jalan ke luar negeri Minimal ngontrak rumah berapa sih? 30 juta doang anjing setahun kayak. Iya, minimal masih fasilitas yang layak Iya sih. enggak maksudnya kayak Kalau- minimal dikontrakin rumah deh sama makan. Itu berapa sih? Paling kayak nggak nyampe 100 juta anjay. Iya. Dan menurut aku sih kalau misalnya dia dapet treatment kayak gitu, basic treatment aja yang layak, Iya dia nggak akan sampai. Iya. nggak bakal meskipun kegiatannya mungkin ya udah aja gitu Iya, kan. benar-benar. Ini bakal marah anjir. Iya, karena ini basic needs-nya nggak dipenuhi dan dia ngerasa dia tidak diperlakukan layak seperti manusia, itu yang bikin dia mungkin marah gitu. Iya. Ini sih yang lucu. Tapi ini lucu sih, ini jadi perdebatan. Jadi kan tadi dia bilang kayak keselamatan gue itu bener-bener kayak di nomor sekian kan. Dia nggak peduli gue mati, gue sehat, gue apa keadaan gue nggak peduli gitu. Yang mereka peduli itu cuma duit gitu. Nah, si Rachel ini pernah ngalamin satu kejadian yang dimana dia bikin dia tuh kesel juga. Jadi nggak cuman kesehatan dan keselamatannya dia aja yang tidak dipedulikan, tapi dia juga kecolongan. Jadi pernah dia tuh Kecolongan. duitnya dia diambil, tapi nggak tahu sama siapa. Jadi dia tinggal di rumah dinas itu. Dia tuh harus pergi ke provinsi lain di Thailand semingguan lah. Dia naruh uang pemberian orang tuanya. Jadi total duitnya tuh ada $1.700. Iya, $1.700 sisa duitnya. 1.700, hampir kayak 16 jutaan something. Iya, 16 jutaan. Dia taruh di kopernya. Dia tuh taruh dolar di mana, rupiah di mana, baht di mana, dia udah kelompok-kelompokin gitu. Nah, dia pulang dari dinas, uangnya sisa $700 uang dolarnya. 1.000-nya hilang. 1.000-nya hilang. Dan dia di situ dengan posisi dia yang kekurangan uang ini untuk sehari-hari aja dia harus minta orang tuanya. Dia marah dong, dia ngechat, "Tolong dong ini uang aku hilang, tolong bantu dong cariin apa segala macam." Terus si pihak MGI-nya bilang, "Hah, nggak ada kok yang kesana, kita lihat di CCTV nggak ada yang kesana." Loh, tapi kan ada yang bersih-bersih, coba dong bisa nggak kamu make sure apa segala macam, biar aku tahu nih apa, atau nggak lapor ke polisi. Si Teresa ini, Miss Teresa bilang kayak,
Ya lapor aja ke polisi, lagian lu nggak ada bukti kan duit lu hilang. Nih. Jadi dia bilang emang ada buktinya kamu bawa duit segitu, gitu. Ya walaupun ya ada benar juga maksudnya gimana cara membuktikan itu tuh hilang gitu. Pakai Tapi tarot. Teresa, Gupta mau aku cari tahu nggak siapa ya? coba ya. DM Gupta. Nanti di live-nya gitu coba tanya ya kalau kalian nonton Iya, ini Gupta. coba. Jadi siapa Bang Ger yang ngambil uang Rachel Gupta? DM ya Gupta. Miss Ya kali Gupta. kayak dia nonton aja ya Rachel ya. Siapa tahu nonton ya. Itu nonton, Ada iya. tampil muka dia soalnya kan nanti Iya. di sini. Nah, jadi ini gitu. Jadi kayak jangankan dia sebenarnya nggak mau kayak nggak berharap uangnya balik, tapi at least tanggapannya jangan kayak gitu. At least Iya. dengerin dia dan percaya dia gitu loh. Maksudnya ini uang dia hilang aja nggak peduli gitu. Iya. Jadi Maksudnya ya- kayak ya makin merasa nggak dipeduli, makin merasa kayak sus dan gak dipedulin gitu loh. Dan makanya katanya si organisasi ini nggak tahu malu itu sampai jadi kan kalau si putri ini balik ke negara asal itu ada pesta perayaan. Jadi ibaratnya homecoming gitu loh. Dia pulang ke India nih. Nah si MGI ini dia nggak mau bikinin acara apapun sampai papahnya si Rachel sendiri yang menyambut kepulangan anaknya dan dia bikin party gitulah, bikin selebrasi kayak parade kayak gitu-gitu. Tahu kata si Rachel dia kesel banget. MGI ini nggak peduli acaranya apa, nggak ngurusin dia pulang apa segala macam, tapi dia datang ke event itu dia moto-moto dan ngambil Take credit. iya take credits. Jadi dia buat ngepost di page-nya MGI seolah-olah itu mereka yang bikin party untuk kepulangannya Rachel. Wah itu Itu padahal tuh munafik. papanya semua. Jadi sekesel itu. Makanya mereka Waktu itu gue kesel juga sih. ya, jadi makanya dia nggak mau melakukan apapun. Pokoknya kalau itu ngeluarin duit dia nggak mau. Tapi kalau itu mendapatkan duit, menarik atensi. dia mau. Sampai si Rachel ini makanya nggak dikasih ke negara-negara yang miskin atau misalnya ngurut tolong-tolongin masyarakat-masyarakat yang kurang. Karena itu dia ngeluarin duit kan. Mereka nggak mau. Tapi si Rachel ini disuruh jualan live di TikTok, jualan chips. Chips apa? Nggak tahu produk dia yang mereka hasilin. Ini kayak Kayak makanan, iya snack tapi gitu. buatannya MGI maksudnya Si under- Rachel ayo kakak cek keranjang kuningnya kakak Iya. gitu. Dia bilang kayak selling cheap product on TikTok. Dia bilang Ayo kayak kakak Ada ini. videonya kok. Oh ya? Iya, dia marah banget. Dia Ya kayak ampun. MGI kalau mau iya nyari host, sama hostnya ya. Iya, berdua kan. kalau mau nyari host TikTok jangan ke Miss Grand, ke ini ke Edozel, Bener. ke Social Bread. Red. Itu dapat host. Iya nyari host TikTok ke Putri ini. Dia Putri bilang I Grand. didn't sign up for this. Ini bukan salah satu job list yang aku bisa bayangin. Dia live di TikTok jualan produk instead of yaitu pergi ke Dia negara-negara. dikasih bayaran nggak kalau dia jualan itu? Ya enggak lah, itu profitnya ke MGI. Tapi karena bosnya langsung yang minta, makanya dia nggak bisa nolak. Si bos besar MGI, which is itu Mr. Nawat, berarti presiden MGI. Jadi itu kegiatan mungkin di kontraknya aku nggak tahu ya secara jelasnya apa tertulis, tapi supporting all the events or activities under MGI itu termasuk dong live TikTok berarti. Wah, ini Iya kan, makanya di luar Naila ini, di luar Naila. Bukannya dia bukannya meremehkan pekerjaan sales di TikTok gitu sama Ya, tapi sekali beda enggak. dong. Maksudnya kayak Ya, kalau tugas orang beda-beda. Dia kan di sign up-nya tugas Putri ya kayak begitu. Kalau Betul. misalnya Putri Live internasional baru Iya, Miss Live internasional anjing ya Miss itu Live baru. TikTok Iya, Shop. Miss Iya. TikTok Shop internasional. Nah, emang Nah, itu berarti itu direkrut job buat desk-nya, itu kayak gitu. benar. Ya jadi mungkin nggak sesuai ekspektasi aja, bukan Atau berarti dia mungkin gue rasa kayak meremehkan. kalau misalnya pun dijalankan berbarengan sambil dia, maksudnya kayak dia dikelilingkan dunia lah, tetapi kayak sambilan. ada beberapa hari mungkin dalam sebulan sekali dia disuruh live, dia kayak nggak bakal keberatan juga. Benar. Si Ibu Gupta ini. Iya, kalau untuk kegiatan kemanusiaan aku yakin dia nggak keberatan gitu. Tapi ini udah mah dia nggak kemana-mana, terus jualan produk yang cuman ngasih profit ke MGI, ya marah lah dia kayak ngapain gue? Gak usah dia, gue Capek-capek aja ini. dengernya marah kalau bener ini ya. Dia 4 tahun preparation buat jadi pemenang Miss Grand, ujung-ujungnya disuruh jualan TikTok buat si MGI. Agak-agak PA sih, egois Iya. menurut aku, egois banget. Kalau dulu kan yang begini-begini minimal jadi bintang iklannya UC 1000. Iya, iya, Yang dulu benar. ini mah
Enggak ya. Nah, ya ini memang apa namanya? Yaitu dia tricky banget, selain kontraknya juga tricky, plus agak sus juga nih si MGI ini. Jadi kalau dibandingin sama Miss World sama Miss Universe gitu ya, karena schedule si kegiatan si Queen ini tidak dipublikasikan secara resmi. Itu yang bikin ya mereka bisa sesuka hati gitu loh. Kalau misalnya udah dipublikasikan secara resmi, sudah ada di list, schedule-nya jelas, tanggal bulan ini visit negara ini, bulan ini melakukan charity ini itu bla 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 jelas. Kalau Miss Grand International sama sekali nggak ada. Jadi bisa dibilang lumayan suka-suka, dan ya itu yang bikin tricky kalau kayak gini tuh. Kita harus melakukan apa aja ya ketika dia minta gitu kan. Miss Universe versi scamnya, jadi Miss Iya Universe loh. pengen jadi ajang Miss Universe, tapi kayak ayo kita buat versi scamnya yuk gitu. Iya, benar-benar. Jadilah Menurut Miss Grand International. Ya aku juga nggak tahu motivasinya Mr. Nawat dan misalnya orang-orang MGI ini buat MGI itu apa gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa transparan ya jadinya agak susah. Apa namanya, credibility Percaya. that association itu susah banget untuk dipercaya gitu. Jadi kita mempertanyakan. Gimana sih Nawat? Zodiak aja tuh jadwalnya dipublikasikan. Anjing kalah sama Iya, Zodiak ya monyong. Oh, international Iya. loh levelnya. Stres. So ya, nih jadi perbandingan transparansi jadwal udah bisa dilihat ya. Kalau publikasi jadwal kegiatan benar-benar terbatas banget sih Miss Grand. Terus tidak ada situs resminya. Terus juga Situs resminya ada, tapi nggak ada jadwal Oh, di situ. jadwalnya ya. Jadwalnya tidak ada di situs resmi. Jadi kalau apa sih Mbak? Nah, kalau misalnya si Miss World sama Miss Universe tuh sering banget ngumumin di sosial media kalau mereka tuh enggak gitu. Terus advokasi sosial. Nah, ini juga yang bikin mungkin si Rachel Gupta ini pengennya bener-bener kayak Miss World atau Miss Universe. Banyak advokasi sosial, banyak charity, advokasi sosial. Sementara Miss Grand sendiri sangat jarang fokus ke advokasi sosial gitu. Sementara Miss World, Miss Universe fokus utamanya itu gitu. Ya itu mungkin tujuannya ke sana tapi aplikasinya tuh nggak ada ke sana gitu. Paham gak sih maksudnya? Iya. Ya. Media updates-nya juga beda banget. Kalau ini sering hanya lewat Instagram dan stories si MGI. Tapi kalau Miss World atau Miss Universe dia sampai ada press release, terus Iya, ada sampai website, jadi bintang iklan loh. sampai jadi bintang iklan, Bintang iklan, media TV gitu. Wawancara di mana sama Jimmy Kimmel gitu-gitu ya. Ini mah di TikTok doang. Iya, makanya. Jadi tuh yang sehari hilang lagi story Instagram. Iya, story iya benar, story sehari hilang, nggak bisa di track gitu kan. TikTok juga nggak di record kan, ya udah hilang aja. Jadi kayak ini bikin kita bertanya-tanya, ini kredibel nggak sih, abal-abal nggak sih ini? Abal-abal lah ini jelas Ya, kayaknya. tapi nama Miss Grand sendiri gede loh. Ya nggak sih, coba komen, maksudnya ya walaupun tidak Nggak tahu segede sih. Miss World dan Miss Universe ya. Gue sih ngeliatnya kayak Gede iya. ajang-ajang yang dibuat untuk berbagai kepentingan aja gitu. Jadi kayak emang dibuat-buatin aja, diada-adain. Karena banyak kepentingannya. Jadi mungkin karena saking nggak kredibelnya si MGI ini, jadi banyak direktur nasional Miss Grand, direktur nasional dari ajang Miss Grand ini. Jadi direktur nasional tuh ibaratnya orang yang mewakili perwakilan dari negara untuk deal lah sama si MGI ini yang ngirim Queen ini, kontestan-kontestan ini ke MGI itu banyak yang mundur. Kalau di Indonesia itu ada Ivan Gunawan. Jadi biasanya Ivan Gunawan itu ngirim perwakilan untuk mengikuti ajang Miss Grand, tapi akhirnya dia mundur. Nggak tahu juga alasannya kenapa. Ada resminya nggak sih? Nggak ya? Resminya cuma bilang mau fokus ke bidang lain udah. Oh, jadi kalau secara resmi dia cuma bilang di media mau fokus ke event bidang lain. lain. Tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di belakang layar ya. Tapi yang jelas sejak November 2024 dia mundur, Ivan Gunawan tuh mundur. Ivan Gunawan mau fokus ke pagi-pagi pasti happy. Oh, lebih happy kali bener ya daripada ini pusing. Dia ngurus sama Dia urusan. mau lebih fokus ke brownies ya. Jadi dia menyerahkan lisensinya kembali ke MGI, terus dibeli sama Jorenzo Jonathan gitu. Dan coba di zoom tadi dia, ya. Nah, jadi nggak cuma Indonesia, tapi ada beberapa negara juga yang melepaskan lisensinya. Itu ada Honduras, Bangladesh, Taiwan, Kuba, dan Angola. Dan kota Saranjana. Tapi kalau dilihat-lihat ya, nggak tahu ini kan rata-rata Honduras, Bangladesh, Taiwan loh. Taiwan yang paling kaya sih. Sisanya negara berkembang semua. Apakah ini mungkin ada, I don't know, kayak
money politik di belakangnya, Ada harus perjanjian Iya, yang akhirnya kayak nggak bisa nggak nih. bisa, harus mengirimkan sejumlah uang yang begitu besar gitu. Kalau Taiwan kayaknya kena tarif 100%. Kenapa tuh? Karena Cina. Iya, karena dia Oh, China. Karena China. Kayak gitu guys. Jadi capek ya ngebahas. Maksudnya kalau Ivan Gunawan aku tahu sih kenapa dia nggak, pasti dia berantem sama Nawat. Ivan Gunawan nyu, Nawat nyu. Kamu harus lihat sih mukanya Nawat. Kalau perang lawan dia 7 hari 7 malam kagak kelar. Iya. Iya, si Nawat nih juga si Mr. Nawat ini guys. Oh, kalau kalian lihat. Terawatin juga rempong. Iya. Nah, kalau jadi si Rahel itu kan dia Rahel Rachel. P-nya kali. Rachel. Si Rachel Gupta itu kan dia secara tegas bilang kalau dia mengundurkan diri. Tapi pihak MGI atau Mr. Nawat ini selaku presiden bilang kalau dia bukan mengundurkan diri, tapi kita yang mencopot gelarnya dari Rachel. Siapa yang benar? Jadi ya. dia bilang si Rachel ini tidak melakukan kewajibannya sebagai ratu, dan dia bilang juga dia tidak cantik dari dalam, si Rachel ini. Menarik. Kamu tarot ya? Iya. Siapa yang benar? Sambilin dulu. Gitu guys. Jadi di sini ada dua pengakuan yang berbeda. Kalau dari Rachel ya kita seperti yang kita dengar, dia yang menurunkan apa sih? Dia yang mengundurkan diri. Tapi kalau dari Mr. Nawat selaku perwakilan MGI, dia bilang dia yang mencopot gelarnya, bahkan dia juga minta mahkotanya itu dikembalikan dalam waktu 30 hari, kalau enggak ada denda gitulah. Nah, jadi kita nggak tahu ini siapa yang benar karena dua-duanya klaimnya sangat kuat gitu, sangat percaya diri gitu. Tapi ya menurut kalian gimana? Ini dia Rachel itu dipecat atau dia Yang benar mengundurkan Rachel. diri? Yang benar Rachel. Kalau dari Tarot Geraldi yang benar Yang benar Rachel. Nah, terus kalau menurut Mr. Nawat sendiri, tadi kan aku cerita ya ke kamu dan ke kalian juga kalau Rachel ini kebutuhan basicnya aja nggak dipenuhin gitu. Selayaknya manusia dan selayaknya orang yang bekerja under the association harusnya dapat treatment, dapat haknya gitu. Dia ngerasa nggak dipenuhi. Tapi kalau menurut Mr. Nawat sendiri, Rachel ini terlalu banyak request, terlalu ribet, terlalu rempong. Dia bahkan minta makeup artist, dia minta tukang hairdo, dia minta asisten. Which is itu tuh nggak salah karena kayak ya itu fasilitas. Iya, seharusnya fasilitas. Iya. Makanya kayak gak usah Rachel, Kak Tiffany juga kalau nge-MC minta MUA anjay. Iya, bener, Kak iya. Ate juga kan itu requirement itu. bener, apalagi dia seorang queen yang harus terlihat cantik dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan. Nah, ini maksudnya ini dari pihak si Mr. Nawatnya. Jadi Rachel tuh enggak, dia tuh bukan cuman minta kebutuhan dasar kok, dia mintanya banyak gitu. Makanya si pihak organisasi, karena dia orangnya rempong, nggak menyanggupi kayak gitu. Tapi ya kalau menurut kamu itu berarti wajar. Menurut aku Apa tuh yang wajar Rachel minta? karena kayak Rachel kan setelah itu tuh ya udah berarti dia statusnya adalah seorang public figure kan, udah seorang artis yang value-nya tuh udah ada gitu. Jadi kayak menurutku tuh kayak jatuhnya kayak riders. Ya Jadi udah kayak riders aja. Ya, dan itu nggak berlebihan juga. Dan dia sebagai orang yang emang menang program itu ya. Sebagai pihak provider ya emang harusnya MG itu memprovide itu. Kayak maksudnya kayak kecuali si riders si Rachel minta kayak Lady Gaga, aku mau satu kamar di hotel yang semuanya warna putih anjir gitu. Aku mau satu hotel, satu lantai itu buat aku semua. Itu baru rempong. Atau enggak kayak Mariah Carey, aku mau kalau kalau tour itu aku mau ada satu anak anjing. Nah, itu kan anjing. Kalau masih kayak hairdo, kalau masih kayak makeup ya menurut gue itu masih yang emang harusnya di provide sama pihak penyelenggara lah. Oke, kalau itu masih normal. Nah, ini jadi ada salah satu, terus dia juga bilang salah satu alasan Rachel dicopot dari gelarnya karena dia tidak profesional. Jadi ada salah satu work trip di mana harusnya dia itu ke Guatemala mengunjungi asosiasi MGI juga yang ada di Guatemala untuk melakukan kegiatan sosial, tapi Rachel itu tidak mau karena menurut dia terlalu banyak requestnya. Jadi Rachel tuh minta bla 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 bla, tapi karena tidak dipenuhi sama MGI, Rachel nggak mau. Jadi yang harusnya dia work trip ke Guatemala, Rachel nggak mau gitu. Tapi kalau menurut Rachel sendiri,
dia karena dia trauma gitu, karena event-event sebelumnya semua di luar ekspektasi dia. Sebelum dia berangkat ke Guatemala, dia mau make sure ini tuh terpenuhi ya tadi, termasuk ada asisten, ada MUA apa segala macam, baru deh dia berangkat ke Guatemala gitu. Nah, jadi ada dua pihak nih kan yang sama-sama ngeklaim kayak A, B dan C dan D gitu kan. Nah, jadinya si Rachel tetap karena merasa tidak disanggupi, dia nggak berangkat, dan itu melanggar kontrak. Gitu, itu yang kesalahan terbesar. Terus juga katanya Rachel suka nerima pekerjaan di luar MGI, jadi under contract itu nggak boleh sama sekali nerima pekerjaan di luar itu. Tapi menurut dia Rachel melanggar itu dan dia suka nerima. Tapi menurut Rachel sendiri itu nggak bener. Tapi pun kalaupun Iya. Rachel menerima itu ya menurut gue ya wajar aja, orang dia nggak dikasih kerjaan, orang dia nggak dikasih duit, mau mati anak orang. Nah, iya bener. Kalau menurut pun kalau misalnya dengan keadaan seperti itu, kalau misalnya yang dibilang Rachel benar ya, kalau emang dia nggak dikasih duit dan segala macam, menurut aku ya mau nggak mau gitu. Iya, kayak maksudnya kayak udah nggak ada jalan anjir. Mau gimana? Mau mati gitu kan, itu survival instinct aja sih. Nah, terus ini yang lucu sih, aku nggak tahu ini kamu percaya atau enggak, ini seorang Rachel Gupta dituduh oleh Mr. Nawat ini melakukan prosedur operasi plastik di Korea, dan dia pun minta gratis untuk mamanya dan adiknya kalau nggak salah yang aku baca. Ya, nah buat mamanya juga, buat adiknya juga. Jadi dia minta treatment gratis di hospital di Korea, Nana Hospital kalau nggak salah aku baca. Nah, tapi giliran posting Rachel nggak mau karena menurut dia nggak sesuai ekspektasi atau apa. Jadi intinya kerja sama si hospital ini kan sama MGI. Tapi Rachel yang melakukan kan, maksudnya karena Rachel under MGI. Tapi ketika giliran posting Rachel nggak mau. Tapi menurut dia ya itu nggak benar. Jadi kayak gini tuh susah. Kalau kasusnya kayak begitu, pasti Nana Hospitalnya speak up. Bener sih, bener. Kalau nggak mungkin Nana Hospitalnya nggak speak up, orang kosmetik itu kan kayak operasi plastik itu kan apalagi 3 orang itu bukan hal yang murah anjir. Kalau gue jadi Nana Hospital digituin, gue speak up. Ya. Apalagi pas lagi rame-rame gini gue nimbrung. Kayak bener nih. gue jadi Nana Hospital ataupun at least perwakilan dari Nana Hospital dia pasti ada yang speak up kayak iya tuh bener sih, Rachel tuh emang kayak monyong gitu kan. Dia nggak misalnya, mau, dia udah treatment di sini bener kok gitu ya. Tapi ya itu karena memang buktinya nggak ada ya, dari kedua belah pihak tidak melampirkan bukti. Jadi kita nggak tahu yang siapa yang bener ya. Kecuali Nana Hospital bisa ngasih bukti gitu ya. Nah. Itu apa tuh perutnya? Sebenarnya boleh lihat nggak yang sebenarnya Instagram? kalau udah kayak begini, tinggal Nana Hospitalnya aja sih. Nana Hospitalnya kayak kasih keluar bukti. Udah, Rachel udah semuanya tuh Rachel udah bohong. Ya. Orang udah gak percaya sama Rachel, tapi kalau kayak begini, ya masih bisa lebih percaya Rachel sih daripada Nananya. Ini apa nih? Immediately text Ini steps. kamu sama ini nih. Itu postingannya yang Instagram itu teh. Ya jadi kan si presiden MGI-nya tuh bilang kalau si Rachel-nya tuh justru operasi plastik tanpa si izin, karena di kontrak tuh harusnya nggak boleh. Oh ya. Nggak boleh operasi plastik, tapi dia operasi plastik tanpa izin, terus enggak nanya. Cuma menurut si siapa Nawat nih, dia posting ini nih 3 ini, menurut Nawat nih lihat aja mukanya beda, kata Nawat. Ini beforenya, ini afternya, ini kayak gini. Nah pas karena di postingan Instagramnya beda, Nawat nanya lah ke si Rachel, kok lu bisa beda? Rachel jawabnya cuma makan protein banyak, padahal Nawat menduga dia operasi plastik tanpa si izinnya MGI gitu. Makanya ini, tapi pas si Nawat kasih tahu kayak gini ke klarifikasi, netizen rata-rata kesel, terutama yang si akun-akun Indian pageant ini kan. Kesel sama Nawat ya? Iya, karena kan ngerasanya kayak itu kan sexual harassment gitu. Iya. Body shaming juga, lagi, gitu. benar. Dia tuh yang di highlight sama si Nawan tuh ini Tetek sama bokong ya. Iya, betul. Ini oke. Jadi ya banyak sih yang simpang siur sekarang. Dan by the way, si MGI ini nge-post semua tentang Rachel. Begitu Rachel ngeluarin video ini, itu ada di sosial media mereka, kalian boleh cek. Terus dia ada kayak poin-poin gitu yang mereka tulis juga tentang alasan kenapa mereka ngeluarin Rachel dan dethrone from the queen. Itu udah dijelasin semua di sana sama Nawat. Jadi ini tuh kayak para perang argumen aja sih sebenarnya. Dan ya buktinya juga menurut aku ya kayak nggak ada yang kuat banget gitu. Tapi ada sih Nawat posting, aku juga nggak tahu, makanya aku nggak bisa memastikan kebenarannya. Dia posting tentang ini loh rumahnya Rachel yang Rachel bilang kecil, orang gede gitu. Nih
Katanya rumahnya tuh kayak gitu. Nah, dilapidated tuh rumah kecil terpencil gitu, tapi ternyata rumahnya tuh kayak gini. Nah kalau kayak gitu coba Nawatnya rilis CCTV di rumah itu. Nggak mungkin Benar. rumah gede begini nggak ada CCTV-nya. Dia rilis CCTV di rumah itu yang ada Rachel mondar-mandir, Iya, dia langsung jebret. Kalau Dia kayak benar. begini mah ya Allah, cari di Mamikos juga ada ini foto rumah begini, cari di mamikos.com, cari di cari kontrakan rumah gede. Rumah 123-nya ada rumah Dia lewat begini. di jalan, berhenti, Iya, foto jepret. dulu. Tapi kalau Nawat bisa tunjukkan CCTV, Iya. masalahnya kan ini kan rumah buat kontestan kontestan, putri kan, nggak iya. mungkin gak ada CCTV-nya. Itu benar. Pasti yang Ada nggak harus di CCTV. kamar, minimal kayak ya udah di Iya. dapur kek atau di mana kan kasih lihat. Good point. Pokoknya ya itu. Nawat lu mau bohongin siapa sih? Jadi What? buktinya tuh bener-bener kayak gitu, ngerti gak sih? Maksudnya nggak ada yang bener-bener kuat gitu. So ya itu sih, apalagi ya, intinya sih memang masih berlanjut guys ini peperangan antara Rachel Gupta sama dan pihak MGI. MGI ya. By the way, sejak dia di throne ya, dia udah turun tahta, digantiin sama runner up yang kemarin harusnya runner up Miss Grand International itu dari Filipina. Pina. Ini dia si Juliana Opiza, benar gak sih? Gimana sih namanya dia? Iya ya. Christine Julian Opiaza dalam pemenang Miss Grand International 2024 menggantikan Rachel Gupta gitu. Ini waktu Rachel ya. Oh ini yang dia mirip ya, semua mirip banget, mirip loh. Rachel sama Christine, gila sih keduanya cakep. Tapi di interview, jadi kan setelah kejadiannya woro ini si siapa namanya Rachel konferensi pers kemarin di India. Oke. Dia ngundang media, pers gitu kan. Terus dia ditanya, gimana perasaan kamu sekarang si siapa namanya Christine ini udah naik jadi Miss Grand. Dia baik sih jawabannya. Emang dia public speaking bagus banget. Dia bilang kayak semoga apapun yang terjadi sama aku tidak terjadi ke dia. Dia sincerely wishing her best of luck gitu loh. Dan tapi dia tetap dia bilang kayak gini, ya sekarang kan karena mereka sekarang lagi diliatin, lagi disorot, pastilah dia nge-treat yang baik-baik. Bener juga. Bener. Iya. Itu tadi aku mau bilang kayak gitu. Jadi ya Tapi si Rachel ini dia videonya tuh dia di dethrone dulu terus dia bikin video apa dia video dulu terus dia di dethrone? video maksudnya video yang Video mana? yang klarifikasi dia itu. Oh, dia udah baru dia bikin video. Dia di throne dulu. Yes. Terus dia bikin video. Yes. Dia balikin dulu sampai mahkota udah clear baru dia speak up. Karena mungkin menurut aku mengganjal juga dan banyak yang mempertanyakan kenapa. Itu kali ya. Kan berita dia di throne udah duluan gitu. Maksudnya dia ngerasa berutang klarifikasi gitu ke publik gitu. Mungkin dia capek juga sih ditanyain tiap hari. Iya, sampai ke trigger ya. Iya. Kamu aja yang ditanyain nggak capek di komen kan, apalagi dia gitu kan. Ya intinya, apalagi ada yang mau dibahas nggak? Nih baru update si Mr. Nawat, dia habis apa namanya penobatan interview kan sama si Juliana Piazza ini, terus dia udah ngasih ini jadinya ngasih apa detail abis ini dia mau ngapain. Wah, Tapi ini kalau dilakukan baru sekarang sih noob ya, kan maksudnya kayak jadi ketahuan gak sih? ketahuan banget dia punya pencitraan. Ya, Sampai tapi dia ini tuh ngebandingin Miss Universe tuh apa, Miss Grand International tuh apa, dia jatuhnya jadi kayak nyangkal si organisasi karena di sini tulisannya Miss Universe is for working for society, sementara Miss Grand kan Centers on Entertainment and Stop the War and Violence Campaign. Hah? Sejak kapan Stop the War and Violence Campaign ke entertainment? Itu jelas-jelas udah dua hal yang berbeda. Ya jadi intinya guys, jadi memang ya, aku nggak tahu sih ini agak sas saja sih Mr. Nawat ini begitu dilantik si Christine Juliana Opiazza Dan ini. itu klarifikasi langsung. Iya, dia langsung ngupload di sosial media. Di sosial media apa di website? ini hasil wawancara sih, tapi di posting Di Nawat TV, dia punya TV, woy. Sosial media gitu lah sama dia kalau jadwal
si Christine ini ke depannya. Dan dia juga ngejelasin bedanya Miss Grand International sama Miss Universe, which is agak kontradiktif sih penjelasannya. Ya kayaknya nggak perlu dibahas lebih lanjut ya. Intinya kalian tim Iya. tim Rachel apa tim Nawat what anomali Nawat ini ya? ya sama Mother Teresa yang katanya ibu bagi para queen. Coba nih yang suka body shaming nih guys, dia Itu si Mother Mother Teresa kali ya? Teresa, yes. So itu dia huru hara lah kontennya Wah. Gera. Ntar minta filenya ya, aku edit juga. Ini beneran. Upload di aku juga. Oh, jadi sepotong di sini. Nggak, jadi dua-duanya kita upload. Iya nggak apa-apa. Filenya sama. Iya nggak apa. Ini kali ini. Itu dia nggak sih? Iya itu. Ya siapa lagi? Itu dia. Itu dia Mother Teresa. Emang orang kalau udah kena kasus langsung baik semua ya. Itu Mother Teresa. Nih Mother Teresa. Ini dia. Ya, ini dia guys. Kita jadi nontonin ini Mother Teresa. Oke. Ya, sekian. Seru nggak? Seru. Gue jadi pengen kepoin si Pak Nawat ini ya. Jadi pengen kepoin si Pak Nawat, pengen aku cari tahu pakai Madam Black Metal nanti kalau Gimana orangnya, kamu penasaran Iya, gitu ya? Penasaran. Tapi memang kejadian pengunduran diri ini tuh bukan yang pertama. Kalau misalnya di sejarah pageant itu ada beberapa kasus memang, tapi jarang banget. Kalau nggak bener-bener penting, kalau nggak bener-bener urgent atau bener-bener penghebohkan gitu, biasanya ya nggak akan mengundurkan diri. Masalahnya gitu. sebenarnya kayak kalau dipikir secara logika ya, kalau jadi Mr. Nawat ini kalau dia mau klarifikasi gampang banget sebenarnya. Matahin semua ceritanya si siapa? Rachel. Si Rachel. Dengan bukti. Dia rilis CCTV Rachel ada di rumah itu, sama dia rilis bukti Nana Hospital aja. Kan Nana Hospital kerja sama dia. Iya. Rilis aja tuh itu dua, jebret. Semua yang diomongin Rachel pasti dibilang pembohong. Si Rachel pasti dibilang palsu. Tapi kalau belum dirilis itu bagi gue kayak ya Mr. Nawatnya masih sus aja sih. Atau katanya setiap event dibayar $1.000. Kirimin Kirimin paychecknya. paychecknya. Udah Iya. jebret. Kalau gue sih nggak usah basa-basi ya, nggak usah Keluar-keluar keluar ya. kayak set. Tapi kayak kalau dia nggak, maksudnya kan itu hal-hal yang nggak mungkin nggak ada. Benar. Kayak kita bayar paycheck ke orang, nggak Itu mungkin pasti ada nggak mungkin nggak buktinya. ada buktinya. Kayak Benar. CCTV di rumah nggak mungkin nggak ada. Iya. Kayak bukti chat Nana Hospital ngechat Deal atau MGA, tertulis MGI, MGI. nggak mungkin nggak ada. Iya. Itu pasti kayak Iya. ini kebanyakan ngomong. Iya, kalau misalnya Bangong, banyak ngomong. padahal yang kita butuh cuma bukti, either dari pihak Rachel atau pihak Iya. siapa namanya? Si Nawat. Nawat. Karena Rachel juga bukan yang setelah speak up gini memang dia dapat banyak banget dukungan publik gitu ya, makin simpati orang segala macam. Tapi nggak sedikit juga yang benci sama dia dan menjelek-jelekan kayak lo Miss Grand International pertama yang keluar, pasti yang problematik lo karena sebelumnya belum pernah kejadian. Yes, untuk Miss Grand International memang Rachel Gupta itu adalah yang pertama. Tapi kalau di ajang-ajang pageant lain itu sudah beberapa kali terjadi walaupun tidak banyak. Kayak pernah nih Miss Universe, beberapa kali ada yang mengundurkan diri dan diberhentikan. Tapi nggak ada yang sekontroversi ini gitu, kayak paling ya berita abis itu lewat gitu kan. Terus misalnya nih kayak paling tegas nih ya, Miss Universe tuh pernah terjadi tahun 1974 dari Spanyol waktu itu yang menjabat. Dia nggak menyepakati beberapa agenda kunjungan yang udah dijadwalkan, termasuk kunjungan sosial ke Jepang gitu. Nah tapi ini yang paling unik, tetap pengunduran diri Miss World tahun 1980 dari Jerman. Dia mengundurkan diri 18 jam setelah dinobatkan dengan alasan nggak disetujui pacarnya. Wow. Tapi ternyata bukan itu alasan sebenarnya. Alasan sebenarnya adalah dia ketahuan pernah posting foto telanjang Ya elah, setelah orang dinobatkan sebagai Miss World. Itu nggak ternyata boleh. jualan OnlyFans ya. Ya, jadi degrading women. Yeah. Dan itu bertentangan dengan nilai-nilai pageant, terutama ya Miss World dan Miss Universe gitu kali ya. So, ya itu dia guys. Gimana, seru ya? Seru lah ada gue. Capek, seru dan capek energi aku kayak drain. Kamu tau gak Terus nih kita Gurita makan punya 3 sushi ya. jantung. Gurita punya 3 jantung loh teh. Tau gak? Pantes kamu nggak mati-mati. Kadang Ursula. Gurita kamu ya. Gurita. Ya, boleh komen guys. So, kita udah bahas tuntas, wah nggak tuntas banget. Tapi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa update. Kalau misalnya aku ada yang kelewatan atau ada yang ketinggalan, kalian bisa komen. Dan ya menurut kalian siapa yang benar? Kalian tim Rachel atau tim MGI? Bye bye guys, thank you Bye ya. bye. Thank you Kana. Mwah.